Halo guys, balik lagi hari ini di channel Mr. Trade-in. Kita masuk untuk IHSG Daily di hari Jumat ya, tanggal 4 Agustus di tahun 2023. Dan hari ini terlihat market kita cukup menguat ya teman-teman. Terlihat banyak yang mengalami rebound nih setelah kemarin sempat terkoreksi 2-3 hari. Dan hari ini menguat 0,64% di level 6.898. Kita mungkin lihat sedikit untuk banking. Bank BCA hari ini menguat 0,54% di 9250. Bank Mandiri hari ini kembali menguat lagi teman-teman dengan closingan di 5.800. Kemudian Bank BNI di 8.950 juga menguat. Sedangkan untuk Bank BRI terlihat stagnan di 5.700. Jadi hari ini terbilang penguatan ISG didukung dengan penguatan dari banking ya teman-teman ya. Dan juga banyak emiten-emiten hari yang cukup menguat. Dan secara indeks kita lihat secara sektoralnya, mayoritas hari ini juga terbilang cukup bagus. Yang menguat dari sektor basic material nih, dengan sektor bahan baku yang menjadi penopang utama indeks hari ini ya, dan juga sektor teknologi nih yang lumayan menguat hari ini. Kemudian untuk rupiah kita pantau so far masih sedikit kembali menguat teman-teman di 15.160-an ya, setelah kemarin mencapai di 15.200-an. Kemudian kita langsung cek untuk teknikal ya, untuk potensi market untuk besok tanggal 4 Agustus. Secara charting kita lihat hari ini potensinya tadi sempat menguat teman-teman ya. Kemarin ISG bertahan nih di supportnya kurang lebih di 6.840. Dia bertahan di atas ini nih, di atas support. Dan ini saya rasa sebagai bentuk untuk rebound ya, setelah kemarin sempat terkoreksi nih. Setelah kemarin terreject dari resistnya ya di sekitaran 6.960-an, terreject, kemudian terjadi koreksi cukup lumayan masif juga. Dan hari ini terlihat market kita mengalami rebound ya. Dan so far untuk potensinya saya rasa untuk besok juga masih akan cenderung bermain mix teman-teman. Bisa juga menguat dan juga bisa untuk melemah nih. Namun so far untuk resist yang pasti ini masih di kisaran 6.960-an ya, sebagai resist cukup penting dari ISG kita. So far kalau indeks kita belum berhasil untuk breakout ke atas resist tersebut, maka secara potensi kita masih dibilang belum akan melanjutkan penguatan nih. Dan secara pendek kita lihat secara time frame pendek. Nah, di sini kemarin setelah ISG terreject dari resistnya, kemudian sempat terkoreksi sampai ke 6.840-an ini, di sini ada support. Dan hari ini terpantul teman-teman. Jadi menurut saya potensinya sih mungkin akan bisa menguji sampai ke 6.930-an nih untuk ISG kita. Nah, dari situ baru kita akan pantau lagi apakah market kita mampu untuk breakout ya ke atas atau justru akan kepentok lagi nih. Karena sangat disayangkan teman-teman, masih ada gap yang belum ditutup sepenuhnya nih di kurang lebih 6.820. Jadi ini ibaratnya nanggung banget kalau misalkan ISG nggak nutup dulu terus langsung naik ke atas teman-teman ya. Jadi kesannya kayak disisain gitu untuk gapnya nih. Jadi ya kita lihat aja apakah market kita akan mampu berhasil langsung ke atas atau justru akan menguji ke sekitaran 6.800 dulu nih. Oke. Itu untuk outlook market sementara ini. Kemudian kita masuk hari ini untuk emiten update seperti biasa. Jadi kan kalau sekarang saya ubah ya untuk konsep videonya, yang dimana setiap hari saya akan bahas untuk emiten update dan juga saya akan berikan 2 rekomendasi saham untuk market di besok hari teman-teman.
Oke, untuk emiten update kali ini kita akan membahas dari emiten Eastpark Hotel ya, dengan kodenya IS yang akan membagikan dividen interim 1,8 rupiah teman-teman. Kita akan coba pantau untuk beritanya. Jadi Eastpark Hotel ini akan membagikan dividen interim untuk tahun buku di kuartal 2 2023 teman-teman, sebesar 1,8 rupiah per lembar saham. Dan untuk jadwalnya, untuk come date-nya di tanggal di pasar reguler dan juga pasar nego itu di tanggal 11 Agustus di hari Jumat depan teman-teman. Lalu untuk tanggal pembayarannya di tanggal 30 Agustus di akhir bulan. Kita akan coba hitung ya untuk dividen yield-nya. Dari yield ini dividennya 1,8 rupiah. Mungkin kita akan menggunakan harga per hari ini aja kurang lebihnya 135 hari ini, maka untuk yieldnya kurang lebih 1,3% teman-teman ya, untuk dividen dari Eastpark Hotel ini untuk dividen interim kuartal 2 mereka. Dan sekaligus kita langsung lihat ke teknikalnya nih di sini. Secara teknikal cukup lumayan bagus sebenarnya untuk IS ini. Saya melihat dia progres menguat ya so far di sini. Karena terlihat juga dengan laporan keuangannya terbilang cukup bagus nih secara laporan. Ini secara teknikal kalau saya lihat untuk pendeknya ada support di kisaran 130 ya. Ini kemarin sempat bertahan di atas support tersebut selama beberapa hari teman-teman. Dan so far juga ini berhasil bertahan di atas garis yang biru. Ini garis EMA 21 teman-teman. Jadi dia bertahan dan akhirnya terpantul ya. Jadi menurut saya ada potensi nih untuk kembali menguat dulu nih untuk IS ini. Dan juga mungkin mengejar ke tanggal nanti untuk come date dividennya teman-teman di tanggal 11 Agustus ya. Jadi sampai dengan tanggal tersebut saya rasa masih ada peluang untuk emiten ini bisa kembali untuk menguat teman-teman. Untuk resistnya so far yang pendek ada di 141 teman-teman di sini. Untuk resist pendeknya. Jadi mungkin bisa spekulasi kalau misalkan teman-teman ada yang mau coba untuk spekulasi untuk dividen ya, momentum dividen. Mungkin bisa dekat 130 bisa antri kalau misalkan dikasih. Dan untuk target sampaikan sampai ke 140-an teman-teman. Jadi di sini dia kena momentum untuk nanti pembagian dividen ya tanggal 11 Agustus. Jadi saya rasa masih cukup bagus dan bisa dipantau untuk kalian semuanya. Oke, kemudian kita akan masuk untuk rekomendasi saham ya untuk besok. Kita yang pertama saya akan kasih untuk BRMS teman-teman. Ini pantauan saham yang menarik menurut saya. BRMS so far dia bertahan di atas support teman-teman di sini. Kurang lebih di 170-an di sini. Dia berhasil bertahan. So far juga dia mampu mempertahankan closingan candle di atas garis yang hitam teman-teman. Ini garis EMA 13. Jadi menurut saya potensi cukup bagus ini dia sustain ya, berhasil mempertahankan momentumnya untuk bisa kembali menguat. Jadi untuk BRMS saya rasa masih ada peluang untuk bisa menguat, minimal kembali menguji ke resistannya nih kurang lebih di kisaran 186 sampai dengan ke 190 ya, ini sebagai resist yang pentingnya. Jadi untuk BRMS bisa dipantau kalau misalkan dia koreksi teman-teman di dekat-dekat 170-an. Kalau kalian yang mau coba spekulasi, saya rasa masih bisa nih untuk BRMS. Dan kalau misalkan dia jebol 167 ke bawah ya, ini bisa di-cut dulu. Karena kalau misalkan dia jebol dari support ini, potensinya bisa kembali ke koreksi teman-teman. Namun kalau misalkan dia berhasil bertahan dari supportnya, saya rasa masih bisa peluang
untuk bisa menguat. Jadi BRMS bisa menarik ya dipantau untuk harian nih, untuk teman-teman yang mau coba untuk trading pendek ataupun spekulasi pendek ya untuk emiten di BRMS ini. Kemudian yang kedua, untuk rekomendasi sahamnya ada BSD. Nah, di sini BSD juga cukup menarik, teman-teman. Saya melihat momentum penguatan ya dari BSD ini terbilang cukup bagus. So far 3-4 hari belakangan ini setelah marketnya dibilang cukup kurang bagus, namun BSD dia terlihat mampu berhasil bertahan di supportnya dan juga mampu mempertahankan momentumnya di garis EMA 13, teman-teman, yang hitam ini. Jadi untuk BSD cukup bagus, bisa dipantau dia mungkin kalau misalkan dia kembali ke 1200 ya. Kalau mau coba spekulasi, menurut saya masih bisa nih di dekat-dekat 1200. Untuk targetnya saya rasa yang terdekat ini di 1230-an ya. Ini untuk resist pendeknya dari BSD. Dan kalau misalkan dia berhasil breakout, harusnya bisa menguji sampai ke 1300-an. Jadi bisa dipantau ya untuk BSD, karena menurut saya cukup menarik dan saya rasa bisa kembali untuk lanjut menguat nih. Oke, jadi kurang lebih hari ini 2 pantauan saham yang saya berikan, ada BRMS dan juga untuk BSD yang secara momentum keduanya masih terbilang cukup bagus. Jadi bisa dipantau untuk kalian semua yang mau coba untuk spekulasi pendek ya, teman-teman. Oke, jadi berakhir untuk hari ini dan juga pembahasan kita di IHSG Daily untuk hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023. Dan thank you untuk teman-teman semua di video kali ini. Jangan lupa juga untuk melakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi untuk video selanjutnya. Salam trading.